Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Frina Aini Putri dengan NPM 220826 Pada blog Dermatovenerologi ini saya akan membawakan materi mengenai urtikaria. Nah, apa sih urtikaria ini? Urtikaria atau yang sering kita sebut dengan kaligata atau biduran atau hives. Nah, dia itu merupakan suatu reaksi vaskular pada kulit yang mana ditandai dengan adanya edema setempat yang cepat timbul dan perlahan-lahan akan hilang. Nah, dia ini memiliki urtikaria ini lesinya itu khas, yang mana dia itu ada berwarna pucat kemerahan dan umumnya dikelilingi oleh halo kemerahan atau flare dan rasa gatalnya itu berat banget dan rasanya tuh tersengat seperti tersengat atau tertusuk. Nah, urtikaria sendiri memiliki etiologi dan faktor risiko, yang mana etiologinya itu 80%-nya adalah idiopatik atau tidak dapat diketahui. Nah, ada juga beberapa itu karena obat-obatan, mungkin seperti aspirin atau NSAID bisa menyebabkan urtikaria juga. Kemudian makanan, infeksi, autoimun, rangsangan fisik, mungkin seperti terkena udara atau terkena sinar UV atau matahari yang berlebihan, adanya reaksi alergi, serta di keluarga sendiri memiliki riwayat urtikaria dan difaktor risikokan oleh stres. Kemudian patofisiologi dari urtikaria itu sendiri itu tuh ada dua, itu tuh ada imunologik dan non imunologik. Nah, yang mana imunologik ini merupakan eh, yang berkaitan dengan IgE, sedangkan non-imunologik itu tidak berkaitan dengan IgE. Yang mana imunologik ini dia itu berkaitan dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1, yang mana alergen itu akan mengikat IgE reseptor pada mast cell ataupun basofil surface. Sedangkan untuk yang non-imunologik, yaitu adanya aktivasi dari membran reseptor pada sistem imun, kemudian adanya direct toxin stimulasi, kemudian adanya stresor dari emosional, kemudian adanya physical stimulasi, ya seperti terkena matahari, aquagenik, atau perubahan cuaca. Nah, yang mana yang non-imunologik ini bisa mengaktifasi reseptor spesifik tanpa mengaktifasi reseptor spesifik tanpa adanya reaksi suatu sensitasi atau sensitivitas. Nah, yang mana nanti imunologi dan imunologik ini bisa mengaktifasi dan degenerasi dari sel mast ketika dari terhadap respon inflamasinya. Kemudian histamin ini akan rilis dan bisa dia mengikat dari H1 reseptor pada smooth muscle cell, kemudian dia akan mengikat eh, H1 dan H2 reseptor pada peripheral serabut saraf, kemudian dia mengikat H2 reseptor yang mana bisa menyebabkan vasodilatasi, kemudian refleks akson pada CNS, kemudian adanya vasopermeability dan vasodilatasi. Yang mana nanti bisa simptomnya itu adanya eritem lokal, kemudian ada pruritus, kemudian adanya well. Kayak kemudian eh, urtikaria sendiri itu memiliki klasifikasi. Berdasarkan European Academy of Allergy and Clinical Immunology, the Global Allergy and Asthma European Network, European Dermatology Forum, dan Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology pada tahun 2021 membagi urtikaria itu menjadi tiga grup, yaitu ada urtikaria spontan, kemudian ada urtikaria disebabkan pencetus dan tipe-tipe lain. Mungkin seperti bisa dicontohkan urtikaria solaria itu disebabkan oleh sinar UV yang berlebih, kemudian urtikaria olahraga, pencetusnya itu olahraga, kemudian ada urtikaria yang disebabkan oleh eh, fibrilator karena penggunaan fibrilator yang berlebihan atau berlama-lama. Kemudian juga bisa karena eh, urtikaria akuogenik, kena air gitu. Kemudian kita menegakkan urtikaria ini bisa dengan anamnesis, pemfis, dan penunjang. Untuk anamnesis sendiri, itu tuh kita bisa nanya bagaimana awal awal munculnya si lesi ini. Bisa kita ceritakan. Kemudian kita bisa bertanya kepada pasien, apakah
lesinya ini terasa nyeri atau tidak, kemudian bisa, kita tanyakan ini berapa kali muncul lesinya gitu, pada saat kapan lesi ini muncul, kemudian kita bisa menanyakan apakah pasien memiliki alergi obat atau tidak, alergi makanan atau, tidak. Kemudian kita bisa tanyakan apakah keluarga juga memiliki hal yang serupa. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan fisik menggunakan lup kaca pembesar, kita lihat, mmm ruang pada si pasien ini kita nilai apakah, ruangnya itu multiple atau tidak, apakah dia erytem atau tidak gitu. Nah pada urtikaria sendiri nanti khasnya itu ruangnya itu adanya timbul edem atau angin-edem yang cepat dan spontan dan dia biasanya ada flare atau kemerahan. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang berupa histopatologi, skin prick test untuk melihat apakah pasien alergi atau tidak serta adanya uji dermografisme. Nah, urtikaria sendiri itu tuh tata laksananya cukup dengan bedak kocok atau bedak dingin. Atau juga bisa kita kasih antihistamin H1 golongan 2 dan 1 seperti sterizin, loratadin, atau dimendihidrinat. Nah, kemudian urtikaria ini prognosisnya sebenarnya baik apabila kita bisa menghindari faktor pencetus atau faktor risikonya. Untuk urtikaria sendiri itu bisa sembuh perlahan dan dia tidak membahayakan. Tapi kalau ini muncul terus-terusan dan tidak sembuh, itu bisa menyebabkan shock anafilaksis, angioedem, infeksi sekunder, purpura, atau bisa juga penurunan dari kualitas hidup. Kualitas hidup. Nah, kita bisa, selain memberikan tata laksana, obat kepada pasien dan, bedah kocok, kita bisa memberi edukasi kepada pasien, yaitu kita bisa memberitahu kepada pasien untuk menghindari tekanan berlebihan pada kulit, jika kita keluar, ruangan gunakanlah, sunscreen gitu. Kemudian apabila, ruamnya gatal, jangan menggaruk menggunakan kuku atau usahakan untuk tidak menggaruk. Jika, sangat gatal, kita bisa menggaruk menggunakan ujung-ujung jari, tidak menggunakan kuku, karena bisa menyebabkan infeksi yang berkelanjutan. Kemudian, kita juga harus mengurangi paparan terhadap udara dingin, karena udara dingin merupakan salah satu faktor, pencetus dari urtikaria juga. Makanya kalau keluar, menggunakan jaket ataupun, selimut, bisa juga. Kemudian, stres juga harus dihindari, kemudian infeksi, makanan-makanan yang bisa memicu urtikaria mungkin kacang-kacangan dan yang lainnya, itu juga bisa harus kita hindari. Oke, mmm, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah, saya mohon maaf kepada Allah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.